Halo guys, pernah nggak kalian pakai shuttlecock 3 in 1? Hello and welcome back to Hobi Kidal channel. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai shuttlecock 3 in 1, khususnya yang merek Show. Merek Show ini lumayan lumayan gencar promosinya setiap kali, terutama di daerah kayak Jawa Timur itu. Waktu aku sering scroll di reelsnya Instagram gitu, sering banget orang promosiin shuttlecock merek Show. Tapi di awal-awal game ini aku masih pakai kok yang biasa dipakai di sini, yaitu kok merek Lion yang warna kuning. Nanti aku kasih tahu kapan kita ganti shuttlecocknya, terus apa plus minus dari shuttlecock merek Show ini, dan kita pakainya yang tipe hijau. Ini sumbangan sumbangan dari Tito. Dia bawa shuttlecock itu, katanya dipakai di Surabaya itu enak, cuman agak kekencengan kalau di Surabaya. Aku nggak tahu Tito mainnya di lapangan yang karpet atau enggak, terus lapangannya gede atau enggak, tapi menurut dia enak-enak aja, cuman agak kekencengan dikit. Nah, mari kita bahas mengenai shuttlecock 3 in 1. Bagi yang belum tahu, shuttlecock 3 in 1 itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada kepala yang biasanya terbuat dari gabus ya, atau kulit kayu gitu yang udah dibentuk. Terus bagian tengahnya ada kayak plastik nylon dari nilon, ada lubangnya juga. Maksudnya lubangnya itu diisi sama bulu-bulu. Kalau yang benar sih bulunya angsa ya, tapi ini nggak tahu angsa atau bebek. Pokoknya bulunya itu ditancapin di situ. Berbeda dengan shuttlecock yang normal. Yang normal tuh biasanya cuma terdiri dari kepala, kepala. Eh, Sama terbuat dari kulitnya kayu atau gabus. Terus langsung ditancepin sama bulu-bulu. Jadi mungkin kalian pernah lihat sih. Jadi kepalanya itu dilobangi pakai bor, terus ditancepin, dan habis itu dikasih dijahit ya, dijahit, terus dikasih lem. Nah, kalau yang 3 in 1 ini kan dia ngirit dari bulunya itu nggak perlu terlalu panjang, terus dia nggak pakai jahit menjahit, dan juga nggak pakai lem mengelem. Jadi mungkin lem masih dipakai buat nempelin dari bulu sama ke plastiknya, tapi selain itu mungkin lebih hematnya di situ. Kalau setauku yang bagus tuh pakai bulu angsa ya, dan bulu angsa kan mungkin lebih langka daripada bulu bebek. Dan pakainya itu cuma nomor berapa dari bentangan dari sayapnya angsa itu. Dan sisanya terus gimana ya? Sisanya nggak bisa dipakai buat shuttlecock. Mungkin karena alasan terlalu pendek ya. Dan mungkin yang pendek-pendek itu dijual di pabrikan yang pakai 3 in 1 kayak gini. Aku sih nggak pernah pakai yang high end yang dipakai atlet ya, tapi pernah coba yang Yonex yang paling murah itu. Menurutku itu kualitas bulunya juga nggak bagus-bagus amat dibandingin kalau dulu aku waktu SD itu pernah trainingan main pakai shuttlecock itu awet-awet shuttlecocknya. Dan itu mungkin bulunya lebih tebal dan memang benar-benar dari angsa ya. Oke, aku pause dulu penjelasannya. Ini di saat ini aku mau ganti kok. Terus sama Tito dibilang pakai kokku aja. Jadi mulai saat ini kita pakai kok merek Show yang hijau. Nanti kita review ya bagaimana main pakai kok ini. Apakah ada perbedaan atau lebih awet atau enggak dan sebagainya. Oke, balik lagi membahas mengenai shuttlecock 3 in 1. Ini kali ketiga aku pakai shuttlecock 3 in 1. Yang pertama dari Indocock, yang kedua kemarin tuh apa ya, yang Eco pokoknya, ada Eco-Econya belakangnya, aku lupa. Yang ketiga ini merek Show yang warnanya hijau.
Kalau yang hijau kayaknya itu masih yang tengah-tengah ya, kualitas yang tengah-tengah. Kalau nggak salah Tito bilang harganya 110 atau 115 dan itu masih unda-undi atau eh, kisaran harganya masih dalam range yang biasa kita pakai lah. Walaupun yang Lion ini sebenarnya murah karena cuma 100.000 dan bulunya itu tebal. Dan selama ini aku pakai Shuttlecock 3 in 1 yang paling tebal bulunya itu yang punyanya Indocock. Yang kedua yang termasuk yang Show ini itu bulunya tipis. Tapi dari yang kedua sama yang ke Show ini itu bagusan yang Show menurutku ya. Jadi bulunya itu walaupun tipis tapi meskipun kena raket, jadi kita pernah miss hit juga, masih relatif nggak gampang pecah. Jadi meskipun tipis tapi kayak lebih lentur atau lebih fleksibel. Jadi kena raket, kena miss hit gitu nggak gampang patah. Kalau yang mereknya Lion, bulunya tebel, tapi kalau sampai kena miss hit walaupun itu masih bagus semua, tapi bisa patah. Mungkin karena lebih kaku ya. Tapi kalau yang bulunya di Show ini, bulunya itu lentur. Dan menurutku cukup stabil walaupun udah gripis-gripis. Bulunya itu kena kena raket terus nanti kan lama-lama udah kayak brodol ya atau udah menipis gitu. Waktu aku lihat ada banyak bagian yang mulai hancur tapi di ujung-ujungnya aja. Tapi larinya itu masih normal, masih bisa dipakai lah. Pokok nggak jeber banget. Ya nggak bisa jeber soalnya ini kan tengahnya dari plastik. Lalu secara umum kalau kita pakai 3 in 1 itu biasanya kayak mukul apa ya? Kayak mukul benda berat, kayak mukul bola yang terbuat dari karet gitu. Kayak bola bekel sih, ya, jadi kayak gitu. Tapi ini enggak masih ada remnya soalnya kan ada bulunya. Tapi kebanyakan perasaannya tuh kayak gitu. Dan menurutku Shuttlecock merek Show ini lebih yang paling bagus mendekati dari Shuttlecock yang biasa atau yang terbuat yang biasa yang normal ya. Jadi enggak bukan 3 in 1. Tapi menurutku ini yang paling bagus sih. Yang kalau kalian mau ganti dari yang normal untuk ke sini, menurutku merek Show ini selama ini yang paling bagus. Sementara yang di Indocock walaupun lebih awet, tapi aku merasa lebih berat. Jadi kayak kepalanya itu lebih berat. Dan di sini kalau merek Show enggak, jadi sama sekali enggak berat. Cuman ada ada kekurangannya. Kalau menurutku ya, jadi timingnya itu beda. Jadi kalau kita melambungkan bola atau dari lawan bolanya lambung, itu biasanya aku kan udah kayak timing nunggu kapan tibanya dan kapan aku nyemes kan. Tapi di sini kayaknya turunnya Shuttlecock itu agak terlambat dikit gitu. Jadi kayak ringan waktu di atas yang titik paling tingginya kita ngelop atau lawan ngelop itu kayaknya jatuhnya itu agak lebih lambat dari Shuttlecock normal. Nah itu yang bikin aku agak perlu penyesuaian di sini ya. Tapi selama game ini aku masih penyesuaian. Terus di game yang selanjutnya nggak aku rekam, itu aku tetap pakai merek ini juga. Pada akhirnya aku bisa mulai adaptasi dan buat nyemes-nyemes enak. Ini satu hal yang agak beda dari yang biasa ya, kok normal. Jadi kalau aku mau ngenet atau mau ngeblok bola, placing, itu biasanya kan agak aku dorong dikit ya, biar nggak nyangkut. Nah ini kalau pakai Cock Show ini, aku nggak perlu kayak dorongnya itu nggak perlu terlalu keras. Jadi aku kurangin powernya itu kayak 50% gitu. Jadi cuma di blok itu aja dan itu bisa tipis dan nggak nyangkut.
Jadi harus membiasakan diri. Um, Kalau pakai kok merek ini caranya atau tekniknya itu agak dibedain dikit, dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Itu terutama yang di bagian kayak bola-bola soft atau bola-bola tipis ya. Tapi untuk ngelob itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Untuk ngedrive juga nggak ada perbedaan. Speednya, herannya kalau speednya drive itu masih normal timingnya, cuman yang jadi masalah yang tadi aku bilang ngelob itu aja. Kita mau nerima lob-loban itu, kalau di lob balik juga gak apa-apa sih, kan itu nggak perlu banyak perbedaan antara timing ya. Tapi kalau mau nyemes itu yang kadang-kadang jadi apa ya, karena bolanya telat turun akhirnya kita kadang nyangkut atau kadang out. Tapi di game yang kedua aku udah mulai dapat feelingnya, semes-semes bisa tajam dan lurus. Yang penting itu lurus. Jadi kalau kita itu mainnya udah presisi ya, kita mau nyemes di arah yang situ lurus ya, itu ya daerah yang jatuhnya kok di situ, di daerah yang kita mau. Nah itu menurutku shuttle bagus. Jadi selain karena teknik ya, tapi kalau kadang-kadang ada teknik kan selalu sama ya, selalu terikat sama diri kita. Kalau kita dari dulu tekniknya buruk ya, mau pakai shuttlecock apapun, sepresisi apapun juga hasilnya juga buruk gitu. Tapi kalau tekniknya kita udah bagus, tapi bisa dipengaruhi oleh shuttlecock. Kalau shuttlecocknya buruk, misalkan oleng atau bisa nggak oleng, tapi kadang shuttlecock itu bisa dibelok gitu, waktu dipukul belok. Itu karena ada di bagian cork atau di bagian kepalanya itu mungkin ada yang gembos, jadinya pukulan kita itu melewat atau miring. Nah kalau di show ini enggak. Terus satu hal lagi ya yang terakhir, waktu aku tanya ke Tito katanya satu slop itu sama semua kualitasnya. Jadi mungkin itu perbedaannya dari kok 3-in-1 sama yang enggak ya. Jadi kalau kok 3-in-1 memang dari pabriknya pasti sama semua ukurannya, yang dua bagian itu, kepala sama di bagian tengah yang biasanya dijahit itu. Tapi ini kan dari plastik jadinya bisa seragam semua. Cuman perbedaannya kan cuman di bulu ya. Mungkin walaupun bulu potongnya ada cetakannya, tapi kan tebel tipisnya itu dipengaruhi oleh alam atau makanan dari bebeknya. Tapi kalau di shuttlecock yang normal itu kan lebih banyak ini ya, lebih banyak kayak spelling itu kayak kamu itu melakukan sesuatu yang punya margin kesalahannya, toleransinya misalkan 0,5 gitu. Jadi ada faktor yang banyak mempengaruhi kalau pakai normal, shuttlecock normal, soalnya batangnya kan jadi lebih panjang. Ada yang melewat, ada yang lurus, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah itu kan pengaruh juga. Tapi kalau dari kok 3-in-1 keunggulannya di situ. Jadi 2/3-nya lebih banyak seragam, yang sisanya sepertiganya itu nggak seragam. Jadi lebih bisa diandalkan lah. Tapi nggak ini sih, nggak menutup kemungkinan bahwa bulu yang dipasang itu buruk. Walaupun 2/3-nya bagus, tapi bulunya buruk. Itu di shuttlecock yang sebelumnya, sebelum aku pakai merek Show ini, yang sebelumnya yang ada Eko-Ekonya, aku nggak tahu mereknya. Yang nggak mau tahu, nggak mau sebutin juga mereknya. Pokoknya ada Eko-Ekonya di belakangnya. Itu satu slop ada yang nggak stabil. Jadi waktu aku pakai satu game bisa awet, tapi waktu aku ganti shuttlecock itu setengah game udah rusak atau udah melewat dan sebagainya ya, atau patah. Jadi aku rasa itu yang merek itu memang didesain nggak full 12 butir itu kualitasnya seragam.
Kadang ya ada macam-macam ya orang mau jualan sih, soalnya kalau dari satu pabrik biasanya ngeluarin 3 tipe. Yang satu untuk kelas yang pelajaran murah, terus yang satu yang kayak ini, so ijo itu tengah-tengah, jadi nggak murah nggak mahal, orang masih bisa beli. Yang ketiga itu yang paling bagus, yang menurut mereka kualitasnya paling diperhatiin dan paling prima. Tapi ada juga yang produsen tuh misalkan punya 3 gituan ya. Produksinya itu sama semua. Jadi kualitasnya itu dia nggak beda-bedain, bulunya itu sama semua. Cuman waktu dites, waktu udah jadi dites, oh melewat, masukin ke yang slop yang murah. Oh ini ada yang melewat, ada yang bagus. Separuh yang melewat masukin ke slop yang tengah-tengah, yang harganya tengah-tengah. Nah itu bisa aja terjadi ya. Jadi itu akal-akalan dari produsennya. Tapi kalau so ini menurutku standar sih. Jadi satu slop isinya bulunya standar dan kualitasnya segitu, itu memang distandarkan. Ya bagus sih. Jadi nggak menipu konsumen ya. Lalu yang terakhir aku mau bahas, apakah Shuttlecock 3 in 1 ini kemarin tuh promosinya ya, ini bagus, enak. Mungkin mereka dibayar ya untuk ngomong kayak gitu. Dan di sini kan aku ngomong berdasarkan pengalaman nggak dibayar ya. Jadi aku bebas mau ngomong apapun. Katanya ini bagus dan cocok untuk pertandingan. Tapi pertanyaannya, apakah kok yang 3 in 1 ini layak atau boleh dipakai buat pertandingan? Menurutku nggak boleh. Atau belum ada aturannya boleh pakai kok 3 in 1. Yang pertama, mungkin bisa lebih cepat merusak senar ya. Soalnya kalau shuttlecock dipukul itu kan kepalanya ngenain ke bed atau permukaan senar. Terus kan shuttlecocknya itu tidur dulu di senar baru balik. Lah waktu tidurnya itu kan plastiknya nempel sama senar. Nanti bisa menyebabkan cepat rusak. Dari senarnya ya, jadi cepat. Tapi kalau atlet sih walaupun pakai kok yang normal juga raketnya sering putus senarnya. Tapi ya menurutku memang masih belum ada peraturan mengenai itu ya. Mungkin kebijakan dari penyelenggara aja. Jadi kesimpulannya kok merek So ini lumayan bagus sih. Kalau harganya bisa sama yang mereknya Lion, aku akan pakai ini. Tapi kalau 115 beda 15.000, aku masih tetap pakai merek Lion. Ya soalnya waktu main di sini adminnya cuma minta 15.000. Jadi kalau shuttlecocknya lebih mahal 15.000 kan udah biaya iuran satu orang, rugi. Jadi walaupun selisih cuma 15.000 itu sama adminnya cukup diperhatikan. Bukan medit ya, tapi memang kita social group, jadi adminnya nggak cari bati atau nggak cari untung. Oke guys, gitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.